Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia seluruh guru-guru saya yang sudah hadir pada tempat yang sangat mulia ini, juga seluruh Bapak Ibu sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kudrah irada Allah, pada hari yang sangat mulia ini saya bisa hadir silaturahmi, bertatap muka langsung bersama saudara-saudara yang ada di Benar Meriah. Masya Allah, subhanallah. Semoga Allah berkahi kita dunia dan akhirat, amin. Sebelum kita lanjut perkenalan dan sedikit kita bahas tentang bisnis PTBS, kita sama-sama membaca Ummul Quran. Kita hadiahkan karena berkah doa-doa beliau, para wali, para aulia, apalagi sahibul wilayah, orang-orang di sini, hikmah-hikmah beliau, kita bisa berkah, bisa sukses di bisnis PTBS yang kita cintai ini, amin. Ila hazratin nabil kalbi khalqil azim Tuhan Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati tabi'ina lahum bi lisan ila yaumiddin, wal ulama'il 'amilin wal ulama'is salihin wal ulama'is sufiyyin wal ulama'ir rasyidin wal ulama'il muhaqqiqin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa ala arwahi jami'il ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa azwajina wa zawjatina wa auladina wa ahlina wa qarabatina wa hajatina wa maqasidana ajma'in syai'un lillahi lana wa lahum, summa khususan ila arwahi sahibul wilayah wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jalankan bisnis ini, niatkan dalam hati, insya Allah sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Bisnis PTBS merupakan salah satu perusahaan yang legalitasnya sangat dekat. Legalitas negaranya sangat dekat, sesuai yang sudah kita tonton saat dipaparkan oleh Ibu Khairani, dan juga yang luar biasa di bisnis PTBS yang kita jalankan ini, yang tidak ada di tempat lain mungkin saja, sistem jaringannya sesuai dengan syariah. Majelis Ulama Indonesia mengakuinya, Majelis Ulama Indonesia langsung yang turun tangan untuk memeriksa sistemnya. Masya Allah, subhanallah. Maka wajar-wajar bisnis PTBS yang kita jalankan ini, yaitu Gu Berkah, no riba, Gu Baitullah. Maka dalam hal ini bisnis PTBS sangat patut kita perjuangkan, sangat patut kita perjuangkan. Luar biasa. Pertama sekali, niatkan, ya Allah, jika aku sukses dalam bisnis PTBS ini,
Aku ingin menolong agama, ya Allah. Aku ingin membantu orang tuaku, ya Allah. Aku ingin membantu keluargaku, ya Allah. Aku ingin mengumrahkan keluargaku, ya Allah. Aku ingin menghajikan orang tuaku, ya Allah. Insya Allah, dengan izin Allah, apabila itu niatnya, Allah sampaikan. Walaupun dalam kita perjuangkan ada rintangan, ada tantangan, itu hal biasa. Namanya saja perjuangan. Namanya saja perjuangan. Saya pertama sekali memperjuangkan Masjid Bebas ini di Aceh. Apakah enak? Apakah sulit? Kalau kita bilang enak, enak. Apabila kita bilang sulit, sulit. Cuma yang pasti ada tantangan dari tangan itu pasti. Cuma niatkan dalam hati, aku bisa. Aku pasti bisa. Orang lain bisa. Aku pasti bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam jiwa, tanamkan dalam hati, aku bisa sukses di bisnis PTBS ini yang sesuai dengan syariat, yang motonya go berkah, no riba, go baitullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah bergabung dalam bisnis PTBS ini, tanamkan dalam jiwa, aku bisa. Tanamkan dalam jiwa, aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku ingin memutuskan rantai kemiskinan. Putus rantai kemiskinan sampai saat kita saja. Orang tua kita orang miskin. Orang tua kita bukan orang siapa-siapa, termasuk orang tua saya. Tapi saya ingin bagaimana orang lain bisa membeli mobil cash, bagaimana orang lain bisa membeli rumah mewah cash, bagaimana orang lain bisa mensedekahkan hartanya untuk jalan Allah. Maka di sisi Allah, walaupun saya sendiri ini belum 100% berhasil, tapi sudah mulai mempraktekkan sedikit harta per bulan untuk anak yatim piatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada anak yatim piatu di sini, fakir miskin lagi, setelah yatim kasih lah, itu insya Allah di Yayasan Nurul Ala Arsyidiyah kita masih menerima, tapi dengan syarat mau sekolah SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA, kita lanjut di pesantren. Di depan yayasan saya ada pesantren, ada sekolah. Di situ bisa sekolah. Kita kasih jajan per hari, kita beli baju, apapun kebutuhannya, insya Allah bisa kita biayai dengan izin Allah. Dengan doa Bapak Ibu semua, saya selalu sehat, bisa selalu berkah dalam setiap PTBS ini. Insya Allah Bapak Ibu juga akan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Berapa orang? Kalau ada 10 orang lagi insya Allah sanggup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 bulan lebih kurang saat ini saya ada sedikit pemasukan dari PTBS, lebih kurang 80, 90, 45 juta per bulan sudah ada, alhamdulillah. Apakah saya langsung seperti itu? Tidak. Perjuangan luar biasa. Malah saudara kita ada dihina pertama, tapi niatkan dalam hati, saya bisa. Saya bisa. Walaupun kadang ada kawan kita dulu yang bisa kita promosikan, prospekkan, dia hina kita, tapi tunggu satu saat saya akan jadi sultan. Saya akan jadi sultan. Engkau lihat satu hari nanti lewat bisnis PTBS inilah, insya Allah saya bisa. Siap kita bantu, kita bina, wajib bisa. Harus putus rantai kemiskinan sampai saat diri kita ini betul banget, anak kita jangan lagi merasakan kemiskinan.
lewat bisnis BTBS inilah. Apakah mudah? Sangat mudah. Apakah sulit? Jika kita pikir sulit, maka sulit. Nah, sulitnya di mana saat ini terjadi di Aceh? Perlu Bapak Ibu ketahui yang bawah terjadi sulit di Aceh. Sebenarnya bukan sulit, dikarenakan kawan kerabat kita belum tahu sebenarnya bagaimana sistem BTBS. Dia pikir sama seperti bisnis-bisnis yang lain investasi. Malah ada yang chat saya, ada yang bilang di TikTok yang bawah, yang tunggu-tunggu dia cek lebih mabuk, tunggu-tunggu dia cek kadang bermacam-macam. Bahkan karena gara-gara BTBS habis uang orang. Gara-gara BTBS nanti setelah orang mengeluarkan uang ratusan juta miliaran malah lari. Dia pikir sama bisnis BTBS ini dengan bisnis yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui yang bahwa BTBS ini bukan investasi bodoh. Itu haram. BTBS ini bukan judi online, itu haram. Tapi bisnis BTBS ini bisnis jual beli. Tidak ada risiko, tidak ada rugi. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini yang belum bergabung. Apakah ada risiko? Tidak. Kenapa tidak ada risiko? Saya ambil uang Bapak Ibu 2.500.000, 2.600.000. Itu uang untuk beli pupuk. Begitu dikasih uang, kita kasih pupuk. Selesai atau selesai? Selesai. Yang tidak selesai yang menjadi permasalahan sekarang ini investasi bodoh. Jika kita tabung 100 juta per bulan dikasih ini, jika kita tabung 200 juta per minggu dikasih sekian, kita kasih 1 miliar. Pas kita kasih 1 miliar langsung lari orangnya. Betul atau bukan? Itu yang terjadi di Aceh. Maka disamakanlah dengan BTBS. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Maka cara sampaikannya harus pelan-pelan. Cara sampaikannya harus hati-hati. Dipikir MLM ini, MLM bodoh. BTBS ini tidak ada risiko Bapak Ibu. Kita jalankan BTBS ini, modalnya cuma sangat kecil 2.600.000. Kita dapat produk, jika kita jual bisa 3.500.000. Jika kita pakai sendiri, beli pupuk lain tidak bisa, tidak usah kita beli pupuk lain lagi. Dengan kita memakai pupuk ini. Oh, saya tidak mau beli pupuk BTBS. Kenapa? Karena untung orang itu, untung orang BTBS. Nah, jika kamu tidak beli pupuk di BTBS, apakah kamu membutuhkan pupuk? Butuh juga. Beli ataupun beli juga. Di mana? Di toko, di ini, di itu. Apakah orang toko, orang distributor tidak menguntungkan? Sama menguntungkan. Yang beda sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita beli pupuk di tempat yang lain tidak ada poinnya. Selama kita bertani, Pak Is orang bertani ya? Selama bertani, ini Bapak kapak ya, bertani juga sudah puluhan tahun dia bertani, mereka beli pupuk, jangankan dikasih motor, mobil, dikasih HP pun tidak. Siapa yang ambil keuntungan? Itulah para distributor. Saya ulangi sedikit penjelasan Ibu. Bukan. Nah dulu, rumah 1 miliar ada pegang. Lihat dulu, apa cara? Nah, kemarin Bapak Ibu pakai pupuk lain. Ini contoh pupuk. Sama juga dengan skincare ibu-ibu. Ibu-ibu dulu pakai skincare yang lain, sekarang merubah pemakaiannya. Ini contoh BT yang lain ya. BT yang lain, pupuk yang lain, skincare yang lain, lip yang lain, kopi yang lain, minyak wangi yang lain, dan bermacam-macam. Ini produk lain, bukan produk BTBS. Contoh, ini air. Air ini
Harga sama kita beli berapa satu? 3.000. 3.000. 3.000. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di perusahaan harganya bukan 3.000, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Kemudian ini turun ke distributor pusat, diambil menjadi 1.500. Turun lagi distributor kabupaten menjadi 2.000. Turun ke grosir 2.500. Turun ke kios 3.000. Kita yang minum dapat apa? Air. Air ya. Betul. Ini yang terjadi sekarang ini. Tapi sekarang ini ada orang baik, masih ada orang baik di dalam dunia. Orang baik hati, masya Allah, yaitu owner PDBes membuat sistem yang luar biasa, namanya BLBS, penjualan langsung bertengkar jariah. Namanya direct selling. Apa namanya? Direct selling, penjualan langsung. Bagaimana penjualan langsung? Hari ini kita bergabung menjadi distributor. Berapa? 2.600.000. Berapa? 500. PDBes. Kita bergabung hari ini, kita langsung menjadi distributor. Artinya ini pemakai. Siapa ini? Pemakai. Siapa pemakai? Juga distributor. Juga distributor. Nah, dalam hal ini kita langsung membeli produk dari PDBes yang harganya misalnya akhir ini 1.000, tetap kita beli 1.000, tidak lagi dimakan oleh ini. Nah, orang inilah saat ini yang lagi sibuk. Dulunya orang kaya itu saja. Betul. Semuanya di sistem distributor ini yang kaya orang-orang ini saja. Tinggal teken saja, mereka naik omset, mereka naik Robicon. Kita yang memakai pupuk ini gigit jari. Sekarang ini hak yang rencana dibagikan oleh kepada orang ini, maka dibagikan oleh PDBes. Tidak ada lagi iklan. Uang iklan itu dibagikan kepada mitra pembisnis. Luar biasa. Risikonya tidak ada. Kenapa tidak ada risiko? Kita ambil uang, kita kasih barang, sah jual belinya. Jika dia ingin mengerjakan, jika dia ingin menggerakkan sistemnya, dia juga akan mendapatkan. Jika dia tidak menggerakkan jaringan sistemnya, tidak menjalankan sistemnya, dia juga tidak ada ruginya. Kenapa? Membeli pupuk, membeli produk. Luar biasa. Nah, dalam hal inilah setelah saya teliti 5 tahun yang lalu, setelah saya pelajari 5 tahun yang lalu, sehingga saya mengambil satu kesimpulan. Bismillah, saya bergabung dengan bisnis PDBes. Di saat saya bergabung dalam bisnis PDBes itu, belum ada produk pupuk. Belum ada produk pupuk. Baru ada ekorasi. Baru ada Habsburg. Cuma 3 produk. Di saat kita jalankan, jatuh bangun. Dihina, dicaci, apa itu, bermacam-macam. Itu pertama. Akan tetapi hari ini sudah ada 40 produk. Luar biasa.